annahu yamutu dzalilan, orang yang mengintengkan sholat itu matinya hina. Mengapa hina? Sama malaikat maut dibikin payah saudara yang nginteng sholat, dihinakan oleh Allah. Kuburan akan sempit kepadanya sampai tulang rusuknya itu begini, apa namanya, dikena sempit, akhirnya tulang rusuknya ini saudara saling gini, takhtalifat lahu tulang rusuknya karena kena sempit. Yuqadu alaihi al-qabru naran yataqallabu 'alal jamri lailan wa nahara. Kuburannya itu akan dinyalakan api dan dia akan terpontang-panting bolak-balik di atas bara api siang malam. Siang malam di atas bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Saudara-saudara para jamaah Musalla Al-Ikhlas di perumahan Jati Asri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kajian bulan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan ulama India Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Fanani Al-Maribari rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah mulai bulan depan kajian kita setiap bulan ini tentang ada kitab berjudul Khamsumi'ati Sunnatin Fis Shalah, 500 amalan sunnah di dalam sholat. Orang itu kalau sholat beneran, sekali sholat yang sunnah itu 500, yang rukun itu 17. Berarti minimal 517 yang dikerjakan. Jadi ada kitab kecil karangan ulama kita 500 amalan sunnah dalam sholat. Insya Allah mulai bulan depan akan kita kaji. Mungkin setiap pertemuan dari 500 itu, kalau setiap pertemuan 10 itu berapa bulan berarti 500? 5 tahun berarti ya baru selesai. Ya enggak lah, ya mungkin terserah, mungkin setiap pertemuan bisa 20, 25 gitu, biar 2 tahun 3 tahun selesai untuk sholat kita. Nah, yang akan saya bacakan pada malam ini khamsa asyarata uqubatan liman tahawana fis shalah. 15 akibat, 15 petaka bagi orang yang mengintengkan sholat. Sholatnya enteng, artinya ada waktu untuk sholat gak sholat, atau ada waktu untuk sholat masih telat-telat sholat. Ini akibatnya 15.
Wa fi kitabiz zawajiri li syekhina khatimutil muhakkikina Ahmad bin Hajarin al-Haytami radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Az-Zawajir karangan guru kita Khatimatil Muhaqqiqin Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami rahim radhiyallahu anhu, qala ba'duhum, beliau mengutip, telah berkata sebagian ulama, warada fi haditsin, telah datang dalam satu hadis, man hafadha 'ala shalah akramahullahu bi khamsi khisal. Barang siapa yang menjaga sholatnya dijaga. Maksudnya sholatnya dijaga, sholat dikerjakan tepat waktu, kecuali kalau uzur. Sholat itu tidak dosa ditinggalkan kalau ada uzur. Uzurnya apa? Ada dua. Pertama, tidur. Orang tidur sampai gak sholat, tapi gak bangun memang. Bukan bangun terus tidur lagi. Jadi memang ada orang tidur sebelum masuk waktu sholat. Setelah bangun waktu sholat sudah keluar. Itu gak sholat tapi gak dosa, cuma wajib qadha. Misalnya saudara ya, habis ngaji ini ngopi-ngopi. Habis ngopi akhirnya gak bisa tidur. Setelah mau subuh jam 4 baru tidur. Bangun jam 7 pagi. Memang gak bangun. Itu bagaimana? Itu gak dosa, gak sholat subuh. Karena memang tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, uzur sholat itu yang dimaafkan kalau lupa. Memang benar-benar lupa. Lupa misalnya sampai gak sholat. Dan bukan karena mabuk, bukan karena apa, ya lupa misalnya. Entah lupa karena apa. Itu gak dosa, gak sholat. Tapi setelah ingat wajib mengganti, wajib qadha. Nah, orang yang menjaga sholatnya dijaga, akramahullahu bi khamsi khisal, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Oleh Allah diberi kemuliaan dengan 5 perkara. Apa saja? Yarfa'u anhu dhiqal 'aish. Pertama, Allah mengangkat darinya sempitnya kehidupan, sempitnya penghasilan, sempitnya pendapatan. Artinya apa? Pendapatannya tidak sempit. Maksudnya pendapatannya tidak sempit bukan berarti langsung kaya raya, ya bukan. Artinya rizkinya ada, yang mau dimakan ada, cukup, dan pikirannya tenang. Diberi jalan yang halal. Karenanya ini motivasi bagi kita. Kalau suatu saat ya kita pikir kok pendapatan ini menurun, atau bisnis ini kok sepertinya agak ruwet, maka bagaimana? Dicoba diperbaiki dari sholatnya. Yang asalnya sholatnya tidak awal waktu, diganti di awal waktu. Yang asalnya sholatnya kurang berjamaah, diganti berjamaah. Insya Allah ada perbaikan itu. Ini yang pertama. Jadi oleh Allah diangkat yang namanya sempitnya kehidupan atau penghasilan. Yang kedua, wa'adzabal qabri. Oleh Allah juga diangkat darinya siksa kubur. Gak disiksa di kuburan kalau orang itu sholatnya dijaga. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Allah akan memberinya catatan amalnya diterima dengan tangan kanan. Berarti orang baik besok. Ini di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa yamurru 'alas syirat kal barqi, dan akan melewati syiratal mustaqim itu seperti kilat. Kilat itu kan langsung nyampe.
tahu-tahu udah nyampe ke surga itu sirat namanya, nggak terasa. Karena Shiratal Mustaqim ini ya, dari padang mahsyar menuju surga itu jalannya jauh. Jalan yang turun 500 tahun, yang naik 500 tahun, yang rata 500 tahun. Jalannya sempit lagi saudara, bukan kayak jembatan menuju perumahan ini. Kalau jembatan menuju perumahan kita ini pejam nggak jatuh itu. Kalau jatuh berarti lewat pinggir. Ini katanya jalannya sempit, lebih tipis dari rambut. Shiratal Mustaqim harus dilewati. Tapi kalau sholatnya dijaga, nanti lewatnya seperti kilat. Ya seperti kilat lah, cuma kedip dah nyampe itu. Ini kalau sholat dijaga. Kemudian yang kelima, kemuliaan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan orang ini diberi kemuliaan oleh Allah, masuk surga dengan tanpa hisab. Ini kalau sholat. Kalau bagi kita yang paling penting yang depan itu yang pertama. Hidupnya agak susah-susah. Kalau sholatnya ini dijaga, hidup gak susah-susah. Makanya kalau ada saudara kita mengeluh karena hidupnya susah, kasih nasihat. Mungkin sholatnya mungkin kamu susah mau sholat. Kamu ini mau sholat susah, coba jangan susah-susah mau sholat. Insya Allah nanti rahmat Allah akan datang pada kamu. Nah ini orang yang menjaga sholat. Lalu ada yang sebaliknya, tadi kan yang menjaga, ini yang gak jaga. Wa man tahawana bis sholat. Dan barang siapa yang mengintengkan sholat, sholatnya enteng. Ya kadang orang sholatnya enteng ini macam-macam. Ada yang memang gak sholat sama sekali, sholatnya setahun 2 kali. Ada orang tuh ya, saudara kita ini sholat cuma setahun 2 kali. Sholat apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ada yang sholatnya sebulan 4 kali atau 5 kali. Apa? Jumat. Ada sholatnya sehari semalam 3 kali. Maghrib, Isya, Subuh. Zuhur asarnya kadang sholat kadang enggak. Ya macam-macam lah kadang-kadang. Ada yang subuhnya kadang enggak sholat. Ini namanya enteng. Orang ini kalau mengintengkan sholat, aqabahullahu bi 15 uqubatan. Maka Allah akan memberinya sanksi dengan 15 sanksi. Ada 15 akibat ya. Ada 15 malapetaka yang diberikan pada orang ini. Apa saja? Khamsatin fid dunya, yang 5 di dunia. Bagi orang yang enteng sholat. Wa salasatin 'indal maut. Yang 3 ketika meninggal. Ketika akan meninggal. Wa salasatin fi qabri, yang 3-nya lagi di alam kubur. Sudah hidupnya dapat 5, mau mati dapat 3, di dalam kubur dapat 3 lagi. Wa salasatin inda khurujihi minal qabri, yang ketiga ketika keluar dari alam kubur pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Apa saja? Fa'ammal lawati fid dunya, adapun 5 perkara, 5 akibat yang akan diterima orang yang mengintengkan sholat. Fal ula, maka yang pertama, tunza'ul barakatu min umrihi. Barokah dicabut oleh Allah dari umurnya. Umurnya gak barokah. Apa maksudnya umurnya barokah? Yang dikerjakan di dalam usianya itu perkara yang gak berguna, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Gak berguna. Kita harus introspeksi. Kalau ada waktu kita lalui gak ada manfaatnya, gak berguna bagi keluarganya, bagi anaknya, apalagi bagi dirinya ibadah, itu berarti gak berguna. Itu tandanya orang mengintengkan sholat. Jadi dicabut keberkahan dari umurnya.
Wasaniyatu yang kedua, tumhasi masalihina min wajhihi. Akan dihapus tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Di wajahnya itu tanda-tandanya gak ada tanda-tanda orang baik, gak ada tanda-tanda orang soleh. Kalau orang soleh itu wajahnya akan teduh, tenang, bagus. Kalau ini ndak, kayak garang, kayak apa begitu. Gak ada tanda-tanda orang baik. Wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaihi. Yang ketiga, sanksi di dunia, semua amal baiknya yang dia kerjakan gak dapat pahala dari Allah. Kalau sholatnya enteng. Jadi diingat, orang yang sholatnya enteng rajin sedekah. Kalau ada apa-apa sumbangannya paling depan, tapi sholatnya enteng, pertanda sedekahnya gak diterima. Kadang-kadang orang pergi ibadah haji, pergi umrah, beli baju yang baru, beli kain ihram yang baru, pokoknya yang baru-baru. Di perjalanan sholatnya enteng. Mengapa? Karena mau sholat di depan Ka'bah. Loh, ini malah hajinya umrohnya gak diterima ini. Kalau enteng itu, sholat itu harus didahulukan, sholat itu harus kita prioritaskan itu. Jadi gak boleh enteng. Ini yang nomor 3. Warabi'atu yang nomor 4, la yurfa'u lahu du'aun ilas sama. Tidak ada doa yang diterima oleh Allah di langit. Doanya gak diterima, gak diangkat ke langit doanya. Orang yang sholatnya enteng. Makanya orang yang sholatnya benar-benar dijaga, waktu terkabulnya doa itu banyak bagi orang yang sholatnya dijaga. Kapan? Orang ini kalau menjaga sholatnya, begitu dengar azan sibuk menjawab azan. Setelah azan dijawab lalu berdoa, doa dikabulkan waktu itu. Kita ini kalau berdoa, ada momen-momen berdoa, apapun yang menjadi keperluan kita jangan dilupakan. Misalnya habis baca doa azan, setelah menjawab doa azan, kita ingin apa? Ya Allah, saya ini susah hidup, rezeki susah, mudahkan ya Allah. Karena itu waktu terkabulnya doa. Habis itu pergi ke masjid atau ke musholla, lalu sholat qobliyah, nunggu. Karena biasanya kan dari azan ke qobliyah ke sholat itu 10 menit. Lalu iqamah, begitu iqamah mau sholat jangan lupa berdoa. Karena sebelum sholat berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya ini mau sholat, hajat saya ini banyak, hutang belum lunas, rumah belum lunas, mobil belum lunas misalnya, atau apa, minta pada Allah. Cari pekerjaan susah ya Allah, ini jualan gak laku-laku ya Allah, mudahkan misalnya. Karena itu waktu ijabah sebelum sholat. Lalu di dalam sholat itu ijabah semua, waktu ijabah semua. Cuman di dalam sholat itu doa-doa yang dibaca kan sudah ada aturannya kan. Cuman ada bacaan-bacaan di dalam sholat itu untuk kebutuhan kita itu ada. Apa contohnya? Misalnya ketika membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Menyebut maha pengasih maha penyayang artinya kita berharap kasih sayang Allah. Kalau Allah mengasihi kita, menyayangi kita, semuanya beres saudara. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Apapun kenikmatan yang ada pada saya, keluarga saya, atau siapapun, itu semata-mata dari Allah, bukan dari siapa. Jadi Allah yang berhak dipuji, Tuhan semesta alam. Yang dimaksud Tuhan semesta alam, yang menciptakan dan yang mengatur semesta alam. Saya ini Allah juga yang ngatur, dagangan saya yang ngatur juga Allah, anak-anak saya yang ngatur Allah juga. Sambil baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, direnungkan. Lalu Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya kita ini sholat selalu menginginkan kasih sayang Allah.
Tanpa kasih sayang Allah kita gak sholat. Dengan kasih sayang Allah kita sholat. Gak apa-apa anak-anak kita ramai, gak apa-apa. Yang penting kita dengarkan. Oh, anak-anak ini harus senang ke musola. Nanti biar sampai tua senang, biar ramai nanti musolanya. Nanti setelah agak besar dikit gak ramai. Yang penting bapaknya gak ramai. Enggak, kalau saya biasa di mana-mana anak-anak gaduh apa, saya suruh biarkan masih anak-anak. Yang anak-anak jangan sampai jauh dari musola, jangan sampai jauh dari ngaji, jangan sampai jauh dari sholat. Agar besok setelah dewasa orang tuanya sudah gak kuat, yang tertanam pada anak kita ini yang musola, masjid, sholat. Agar itu. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi besok ini hari kiamat, hari pembalasan. Ini kita butuh-butuhnya Allah pada waktu. Sekarang sebenarnya butuh juga saudara. Cuma hari pembalasan, hari kiamat ini kan berat kan. Hari paling berat itu hari kiamat. Paling susah tuh hari kiamat. Lalu setelah itu surga atau neraka. Lalu kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya kita minta tolong, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya apapun yang kami hadapi tolong ya Allah. Tanpa pertolonganmu kami gak bisa apa-apa. Itu sholat. Anak-anak kami jadi orang soleh, orang soleha, engkau yang bisa menolong. Kami gak bisa apa-apa. Itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perlu dihafal dalam Fatihah agar kita bisa merenungkan. Lalu ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita ini mohon petunjuk ke jalan yang lurus. Kami itu siapa? Saya, anak-anak saya, istri saya, anak-anak saya, suami saya, keluarga saya, murid-murid saya, orang-orang yang ada hubungan dengan saya, saudara-saudara saya, kerabat-kerabat saya. Tunjukkan mereka ya Allah ke jalan yang lurus. Hadirkan di dalam hati. Itu doa. Karena itu waktunya ijabah. Di dalam sholat itu asalkan khusyuk diterima oleh Allah. Khusyuk itu artinya apa? Khusyuk itu artinya hati kita merenungkan apa yang kita baca. Itu khusyuk. Nah, orang itu kalau mengentengkan sholat nggak diterima doanya, nggak diterima. Tapi kalau orang itu sholat, waktu ijabah memang banyak saudara. Habis azan ijabah, kemudian habis iqamah mau sholat ijabah, di dalam sholat ijabah semua. Setelah sholat waktu ijabah. Waktu dikabulkan. Jadi walaupun ke musola, ke masjid, karena ada keperluan, turun dari musola, dari masjid, jangan sampai gak berdoa pada Allah. Doakan anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang, zaman banyak fitnah. Kalau gak kuat tergerus dengan fitnah, yang mengajak di zaman akhir ini, yang mengajak keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Zaman sekarang lebih banyak setannya saudara daripada yang mengajak kebaikan sekarang ini. Karenanya anak-anak kita perlu kita doakan agar kuat mereka menghadapi fitnah kehidupan. Itu waktu ijabah di dalam sholat. Kalau orang enteng sholatnya nggak diijabah, kapan juga mau doa? Wong enteng sholatnya. Biasanya orang enteng sholat ya gak mikirin doa habis itu. Ini yang keempat ya, akibat di dunia orang yang enteng sholat. Wal khamisatu laisa lahu hazzun fi du'a'is shalihin. Orang yang mengentengkan sholat gak punya jatah atau bagian dari doanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu mendoakan kita semua saudara. Di mana? Di dalam sholat paling enggak. Karena orang soleh ketika sholat, kita ya ketika sholat kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu segala kehormatan,
segala penghormatan, al-mubarakatuh, segala keberkahan, as-salawatu, segala rahmat kasih sayang, at-tayyibatu, segala kebaikan, lillah, semuanya milik Allah. Apa-apa yang baik-baik ini milik Allah semua. Ini kan penghormatan kepada Allah kan. Setelah kita mengucapkan penghormatan pada Allah, lalu kita pindah kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Jadi seakan-akan ayyuhan nabi, kita di depan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Wa rahmatullah, juga rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah semoga tercurahkan kepadamu. Kalau kita khusyuk, Rasulullah membalas. Setiap kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, Rasulullah membalas salam kita. Kalau kita faham ya. Cuma kita gak dengar. Sebagian ulama dulu, ada ulama orang soleh ya, Imam Ali Khaliq Qassam. Ali Khaliq Qassam ini kalau membaca assalamu alayka ayyuhan nabi diulang-ulang sampai mendengar jawabannya Rasulullah. Kalau belum mendengar Rasulullah jawab, diulang lagi. Yang karena Rasulullah menjawab, dan Rasulullah janji akan menjawab itu. Di hadis-hadis itu akan jawab. Tapi beliau ya bisa mendengar, orang soleh, orang dulu. Jadi sebelum mendengar jawaban salam, masih salam terus. Nah setelah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu kita bagaimana? Assalamu alayna. Semoga salam sejahtera tercurahkan pada kami. Kami ini siapa? Saya dan umat Islam yang lain. Jadi ketika ada orang sholat itu saudara, kita ini harus senang sama orang yang rajin sholat, sama orang alim, orang soleh yang rajin sholat. Mengapa? Setiap dia sholat, dia juga mendoakan kita yang nakal-nakal ini. Setiap membaca assalamu alayna, salam sejahtera semoga tercurahkan pada kami. Kami ini artinya saya dan umat Islam yang lain. Wa ala ibadillahi sholihin, dan semoga tercurahkan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Khusus orang soleh mendapat doa VIP. Jadi orang soleh dapat jatah 2 kali. Dapat jatah secara umum, salam pada kami, dan dapat jatah secara khusus. Yang gak soleh gak dapat itu. Kita ini mungkin dapat yang jatah umum itu, karena bukan orang soleh kan. Orang soleh itu tambah enak saudara. Sudah dirinya itu baik, setiap orang doa dapat jatah doa VIP. Nah ini kuncinya dari mana untuk naik ke sana ya? Sholat ini. Sholat memang harus sungguh-sungguh. Ini sholat ya. Kemudian wa ammallati tusibuhu indal maut, adapun 3 perkara yang akan menimpanya ketika mati. Kan 3. Fal ula, maka adapun yang pertama, annahu yamutu dzalilan, orang yang mengintengkan sholat itu matinya hina. Mengapa hina? Sama malaikat maut dibikin payah saudara yang nginteng sholat, dihinakan oleh Allah. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, yamutu jai'an, ketika mati dalam keadaan lapar. Na'udzubillah min dzalik. Wasalisatu yamutu atsyanan, ketika mati dia dalam keadaan haus. Walau suqiya biharad dunya ma rawiya min atsyihi, seandainya dia dikasih minum air samudra, gak bisa lepas dari hausnya. Ini orang yang mengintengkan sholat. Kemudian ini yang ketiga, yang 3 perkara ketika mati. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi, adapun 3 perkara yang menimpanya di alam kubur. Itu apa?
Fal ula, yang pertama, yadhiqu alaihi al-qabru hatta takhtalifa atla'uhu. Kuburan akan sempit kepadanya sampai tulang rusuknya itu begini, apa namanya? Dikena sempit, akhirnya tulang rusuknya ini saudara saling gini, takhtalifat tulang rusuknya karena kena sempit sama alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Wa tsaniyatu, yang kedua, yuqadu alaihi al-qabru naran yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan. Kuburannya itu akan dinyalakan api dan dia akan terpontang-panting bolak-balik di atas bara api siang malam. Siang malam di atas bara api. Ini ada kejadian ya, diriwayatkan di kitab ini juga. Ada seorang kakak perempuan ikut memakamkan adiknya. Kakak laki-laki ya, ikut memakamkan adiknya yang perempuan. Nah, pas waktu pemakaman, dia ini bawa barang berharga, mungkin uang atau apa, terjatuh dan gak terasa, akhirnya pulang. Di perjalanan ingat kalau barang berharganya tadi jatuh pas memakamkan adiknya. Akhirnya dia balik lagi. Setelah balik lagi digalinya, begitu kuburnya terbuka, ternyata di dalam itu api berkobar-kobar. Akhirnya orang ini makam adiknya ditutup lagi, dia nangis pulang ke rumahnya. Lama-lama tanya sama ibunya, "Ma, apa? Adik ini kenapa? Dia kan nggak jarang keluar rumah, orangnya pakai jilbab gini. Kenapa kuburannya kok terbakar, banyak apinya?" Mamanya cerita, adikmu itu enteng sholatnya enteng dia. Artinya apa? Orang yang enteng sholat itu ya memang dibakar di dalam. Ada yang nanya, kalau dibakar kenapa di atasnya nggak kepanasan? Mestinya kalau ada api kayak bata ya, bakar bata kan panas ke atasnya. Itu alam gaib saudara. Yang bisa melihat begitu dunia gaib. Untung itu gak diperlihatkan oleh Allah pada kita. Kalau diperlihatkan mungkin soleh semua di Tengku B ini. Karena yang nakal, karena barang gaib kan. Cuma kadang-kadang sebagian orang tertentu oleh Allah diperlihatkan. Kalau ada seperti itu. Wasalisatu, yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabri Thu'ban ismuhu asy-syuja'ul aqra. Ainahu min nar wa alfaruhu min hadid. Tuli kulli dhufrin masiratu yaumin. Dia orang yang mengintengkan salat, oleh Allah akan diberikan benda yang akan selalu menyiksanya, yaitu ular. Ada ular yang menyiksa orang tersebut, namanya si pemberani, si botak pemberani. Ular ini botak dan pemberani. Matanya dari api, kuku-kukunya dari besi, panjang kukunya perjalanan sehari. Dia akan berbicara, yukallimul mayyit fayaqul. Ular ini berbicara kepada si mayit, ana syuja'ul aqra, aku si botak pemberani. Wa sautuhu mithlur ra'dil qasif. Suaranya seperti petir yang menyambar. Suaranya tok sudah takut saudara. Tapi sama ular ya takut juga ya kalau di alam kubur itu. Kalau di sini kita agak takut kan karena ada pelarian itu. Di belakang ini mungkin ada ularnya. Syuja' yaqul, ular itu berkata, amarani Allah taala an adribaka ala tadhi'i sholati subhi ila tulu'i syamsi. Allah memerintahkan aku untuk memukul kamu karena kamu menyia-nyiakan sholat subuh sampai setelah matahari terbenam, sampai setelah matahari terbit. Kamu ini gak sholat subuh kalau matahari gak terbit, gak mau bangun padahal sudah bangun, dipukul oleh malaikat. Wadribaka ala tadhi'i sholati zuhri ilal asri. Aku diperintahkan memukul kamu karena menyia-nyiakan sholat zuhur sampai asar. Wa adribaka ala tadhi'i sholatil asri ilal maghrib.
Dan aku diperintahkan memukul kamu karena menyia-nyiakan sholat asar sampai maghrib. Wadribaka ala tad'i sholatil maghrib ilal isya. Dan aku memukul kamu karena menyia-nyiakan sholat maghrib sampai isya. Wadribaka ala tad'i sholatil isya ilal fajri. Aku memukul kamu karena menyia-nyiakan sholat isya sampai subuh. Fakullama darabahu darbatan yaghusu fil ardi sab'ina dhira'an. Setiap dipukul satu kali, maka orang ini tenggelam di dalam tanah 70 hasta. 70 hasta itu 35 meter. Tenggelam ke bawah. Ada. Fala yazalu fil qabri mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Orang ini diazab terus oleh Allah hingga hari kiamat. Ini di alam kubur. Wa ammal lati tusibuhu indal khuruj minal qabri fi mauqifil qiyamah. Adapun 3 perkara yang akan menimpanya ketika keluar dari kuburan di padang mahsyar pada hari kiamat, fasyiddatul hisab. Yang pertama, dia akan dihisab dengan keras karena ditanya semua. Wasakhatur rabbi, dan Tuhan murka pada dia. Dan yang ketiga, wadukhulun nar, dan masuk neraka. Ini 15 ya. Jadi orang yang menjaga sholat diberi kemuliaan dengan 5 perkara. Tapi kalau mengintengkan sholat, oleh Allah diberi siksa dengan 15 siksa. 5 di dunia, 3 menjelang mati, 3 di alam kubur, 3 lagi ketika keluar dari kuburan. Ini ya artinya apa ya, mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang rajin sholat dan harus didoakan. Makanya sebagian kiai ya, guru-guru saya ketika di pondok, ketika akan sholat biasanya masih baca doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak cucuku. Jadikan aku orang yang mendirikan sholat Tuhan, anak cucuku juga. Anak-anak kita ini perlu didoakan saudara oleh kita sebagai orang tua. Karena doa orang tua untuk anak diijabah oleh Allah. Di dalam hadis itu salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa pasti dikabulkan. Siapa? Pertama, doaul walid liwaladih. Doanya orang tua bagi anaknya. Orang tua bagi anak itu dikabulkan terus doanya itu. Karenanya jangan pernah berhenti mendoakan anak, terutama masa sekarang. Jadi anak didoakan terus. Kalau jumpa dengan orang-orang soleh, minta didoakan anaknya. Dan anak kita ini dijaga. Saya pada kapan ya? Ahad minggu yang sebelumnya masuk di TV One. Acara Damai Indonesiaku. Ada ibu-ibu nanya, Kiai, gimana hukumnya kalau kita ini posting milik kita di story atau di status, misalnya mobil atau misalnya rumah atau misalnya anak atau apa, katanya. Saya bilang, orang memposting sesuatu yang menjadi miliknya tergantung tujuan. Yang pertama, kalau tujuannya karena membangga-banggakan dan karena pamer, ya gak boleh. Gak boleh kalau karena pamer. Tapi kalau memposting itu tujuannya karena memasarkan, gak apa-apa. Ini rumah saya, siapa yang mau beli, ini perumahan, gak apa-apa. Kan jualan namanya itu ya. Yang ketiga, kalau posting itu tujuannya tahadduts bin nikmah, membicarakan kenikmatan Allah pada saudaranya, itu dianjurkan.
Apa tujuannya menyampaikan nikmat Allah? Misalnya kita punya mobil baru diposting, alhamdulillah mobil baru. Berarti kalau begitu, kalau tetangganya atau saudaranya ada perlu, siap dipinjam itu. Karena tahdus bin nikmah. Artinya apa, inilah mobil baru, mungkin ada yang perlu, ya lo pinjamlah punya saya misalnya. Itu tahdus bin nikmah namanya. Kalau misalnya ngomong tahdus bin nikmah, lalu saudaranya, tetangganya pinjam nggak dikasih, bukan tahdus bin nikmah namanya, pamer itu namanya, nggak boleh. Nah kemudian lagi yang menarik, karena fenomena modern ya, orang punya anak, orang itu dari cintanya pada anak, kadang-kadang apa yang menjadi kelebihan bagi anak sedikit-sedikit diposting. Dan itu gak bagus, posting-posting begitu. Gak bagusnya apa? Takut kena penyakit ain. Kalau kena penyakit ain nanti ya bisa masa depannya kurang bagus. Ini kadang-kadang saya cerita waktu itu, kadang-kadang ada orang tua, anak itu menjadi orang gagal karena kesalahan orang tua. Kok bisa anaknya pintar, lalu masuk rumah tahfidz, sebentar hafal 5 juz, lebih cepat dari kawan-kawannya. Karena orang tuanya kurang bijak, diceritakan terus pada orang. Setiap ini alhamdulillah anak saya sudah hafal 5 juz. Itu gak perlu sebenarnya. Kenapa? Khawatir kena penyakit ain. Kena penyakit ain, akhirnya sampai 5 juz, gak ningkat-ningkat, akhirnya habis itu ke juz 6 gak ningkat karena orang tuanya. Dan begitu itu gak perlu diumumkan. Kalau belum anak sendiri itu gak perlu diumumkan, alhamdulillah anak saya sudah hafal 20 juz, gak perlu. Yang perlu bagaimana kalau ada orang kok tahu, ya anaknya kamu yang juara itu, iya, doakan ya, minta doa pada orang. Doakan anak saya jadi anak soleh, doakan anak saya berhasil, minta doa saja sama orang. Jangan jadikan anak kita jadi orang gagal hanya karena orang tua yang kurang bijak. Tapi bagaimana sering-sering minta doa pada orang tentang anak kita, itu maksudnya. Nah ini karena ini zaman modern, memang zaman apa ini, sedikit-sedikit posting. Akhirnya apa? Selesai acara TV One, banyak ibu-ibu menghampiri saya. Saya kira minta foto waktu itu. Apa? Kiai, anak saya doakanlah Kiai, katanya. Minta doa semua waktu itu. Lah ya begitulah jadi orang tua kan. Iya Kiai, gak tahu katanya kalau itu akibatnya kurang bagus. Memang penting ya masalah ini. Nah ini saudara-saudara yang perlu kita bicarakan pada malam ini. Ini kayaknya sudah 1 jam ya.